Hai semua, kembali lagi di Alvin Koktil. Jadi konten hari ini aku mau sedikit bahas tentang Ignil. Jadi si Ignil kembali lagi di pet cargo ya. Jadi di box ya teman-teman ya, bukan pet cargo ya, di box maksudku. Kenapa kembali lagi di sini? Karena sebelumnya di terrarium sebenarnya kandangnya udah layak sekali teman-teman ya, di terrarium yang sangat luas sekali. Cuman di sana ternyata dia mentalnya down teman-teman, jadi takut lagi sama manusia selain aku ya. Jadi selain aku dia ngapalin betul muka aku, selain aku jadi takut. Sampai sama aku juga jadi takut juga teman-teman ya, sampai nggak mau makan di handfeed, nggak mau, kadang ditaruh makanannya nggak dimakan-makan gitu teman-teman. Akhirnya aku bawa ke atas ke lantai 2, aku taruh di box lagi teman-teman ya, dan sekarang mau makan. Ini timenya makan, kita coba hand feed dia teman-teman ya. Kemarin udah sempat aku pegang, cuman dia masih sedikit pas aku pegang hati-hati mau di tanganku, cuman dia masih sedikit waspada gitu karena sudah lama gak dipegang. Dan ini memang jarang ku handle, aku nggak masalah sih. Sedikit susah dipegang, yang penting di hand feed enak sih, di hand feed gampang gitu teman-teman, kalau aku sih gitu. Tapi karakternya lebih baik daripada sebelumnya dideketin udah mengembung gitu, udah defend mau gigit. Sekarang udah lumayan, tapi kalau kaget dia masih mau gigit juga teman-teman ya, tapi defend dulu biasanya gitu sih. Oke, kita hand feed dia. Yuk kita hand feed aja yuk. Kita buka ini. Kalau udah seperti ini harus sering dijemur ya teman-teman ya, minimal seminggu kena 2 kali ya teman-teman ya. Ini dia udah tahu kalau dibuka pet cargonya akan dikasih makan. Udah aman teman-teman tuh. Tapi sedikit mas, udah sedikit aman kan tadi, cuman masih sedikit defend. Jadi kalau ada biawak seperti itu hati-hati teman-teman ya, karena suatu saat akan gigit. Nah dia, apalagi kalau dia sudah nggak menjulurkan lidah, bawah mulut itu menggembung, nah itu hati-hati, apalagi sudah mendesis, jangan dipegang, pasti gigit teman-teman ya. Ini ku hand feed pakai daging ayam seperti biasa, ditaburi kalsium ya. Ini ada tulangnya juga, tulang muda nih teman-teman ya. Kita taburi kalsium untuk lebih bergizi lagi ya. Oke, dia cari ujungnya teman-teman ya, ujung yang mudah ditelannya. Ini kayaknya satu potong dia udah kenyang ini. Dia belum ketemu ujungnya. Ini belum ketemu ujungnya ya teman-teman ya. Jadi dia biasa udah lama nggak dikasih potongan yang sedikit besar ya. Ini bisa masuk ini, karena hanya sedikit besar dan memanjang ya. Sengaja karena di situ ada tulangnya, biar kalsiumnya juga bagus, kalsium alami dari tulang ayam ya. Ini dia masih mencari-cari, biarkan saja, nanti ketemu sendiri tuh teman-teman ya. Akan tertelan semua itu. Jadi ini udah lumayan teman-teman, aku buka sambil aku amati dia mau makan teman-teman ya, nggak terlalu waspada lagi. Tuh ketelan kan. Oke, ini makan masih seminggu 2 kali teman-teman ya, makan seminggu 2 kali, nggak kupus. Seminggu 3 kali nggak, tetap seperti biasa, tapi porsinya sudah sedikit saya naikkan karena
Ini usia teman-teman ya, usia udah dulu aku dapat dia sekitar awal-awal bulan ya. Aku lupa ya di videoku pas aku nangkep biawak itu. Kayaknya udah setengah tahun lebih ya. Tapi ukuran masih sedikit terhambat, harusnya lebih besar dari ini teman-teman. Kenapa bisa kayak gini? Karena yaitu sempat mengalami stres, nggak mau makan, mogok makan, kadang makan seminggu sekali dan itu pun sedikit sekali karena dia stres, takut ya. Nah ini dia, biarkan dia menelan menelan dagingnya. Jadi gitu buat teman-teman yang biawaknya mogok makan karena sesuatu hal, mogok makan gitu, kecuali sakit ya teman-teman ya. Mogok makan karena seperti saya pindah tempat, sebaiknya ya kembalikan lagi di tempat sebelumnya. Seperti aku nih, aku balikin lagi di box dan aku jauhkan dari orang lain teman-teman ya, karena sebenarnya biawak ini hafal kok, hafal siapa yang ngasih makan teman-teman. Dia bisa menghafal muka manusia teman-teman ya. Jadi saat melihat muka manusia yang lain, orang lain, biasanya dia jadi panik teman-teman gitu. Terus alhasil karena dia panik, sama ownernya juga takut teman-teman gitu. Ini menurut pengalamanku ya. Ini dia udah mulai mau makan lagi, sebelumnya nggak mau di handfeed. Coba kita handfeed lagi ya, sedikit kupus makannya ya, biar agak besar. Sepertinya udah kenyang dengan satu potong tadi. Memang tadi potongannya cukup besar teman-teman ya, cukup besar, tapi sebenarnya 2 potong ini dia masih bisa ini ya. Tapi ya tetap sedikit-sedikit, masih sedikit-sedikit waspada. Tapi ini lebih baik dari sebelumnya ya. Sebelumnya bener-bener parah kali, dia nggak, aku buka pet cargonya aja dia udah ngelihatnya itu udah panik gitu teman-teman ya. Ini kita taruh aja, coba dia mau makan nggak ini. Ini kalau sudah nggak mau makan ya dibiarkan aja ini sampai besok, sayang busuk nanti kan. Biasanya kalau udah nggak mau gini, aku ambil lagi dagingnya, aku cuci lagi, aku masukkan kulkas lagi teman-teman, karena baru keluar kan. Kecuali sudah lama, biasanya ayam ini cepet busuk. Coba kita lihat apakah mau, semoga mau, biar sedikit dipus ya. Nggak tahu ini mau atau mau disingkir-singkirkan. Ini triknya ya teman-teman ya, buat biawak yang masih susah makan, apalagi WC ya, baru nangkap dari alam, baru fresh sekali nangkap dari alam. Sebisa mungkin tempatnya dijauhkan dari keramaian manusia. Ada yang bilang apa namanya, ditaruh di tempat yang sering dilalui manusia, itu malah makin stres teman-teman. Menurutku ya, menurutku biawak yang takut manusia dikasih tempat keramaian malah makin stres. Dia pendekatannya harus pelan-pelan. Kalau menurutku dia harus pelan-pelan, jadi harus sering bertemu kita dulu, nanti ditambah bertemu orang yang selain kita, baru nanti ditaruh di tempat yang banyak lalu lalang, dia akan lebih aman. Ini kalau kita langsung bawa gathering semua, seumpama di tempat yang ramai, pasti ya kelimpu, pasti dia jadi galak teman-teman menurutku ya. Kalau enggak di tangan itu nggak bisa anteng. Ini sengaja nggak sering ku handle karena memang sebenarnya biawak itu lebih bagus kalau jarang, nggak terlalu intens ya, nggak terlalu intens di handle-nya ya. Kita lihat apakah masih mau makan. Semoga mau makan ya, nggak, biar nggak mubazir ya.
Buat biawak yang habis makan jangan dihandle ya teman-teman ya, nanti bisa muntah dia. Kalau sudah muntah itu biawak karena panik ya, nggak nyaman, panik. Nah, nanti kalau sudah seperti itu malah susah nanti teman-teman ya, dia mogok makan malah lebih susah lagi. Ini sepertinya dia udah kenyang ya. Kalau sudah kenyang kayak gini kita ambil aja, nggak usah ditahan-tahan, pasti dia nggak mau makan lagi ya kalau sudah kenyang. Oke, mungkin itu aja perkembangan si Ignif, si biawakku satu-satunya yang sempet jadi apa ya, jadi galak dan nggak mau makan, stres. Ini udah mulai mau makan, udah mulai agak tenang walaupun sedikit masih eh, semi tenang lah ya. Kalau dibilang tenang kali enggak ya. Biawak nggak ada yang jinak ya teman-teman ya, adanya tenang. Karena suatu saat akan, kalau panik akan gigit juga. Oke, mungkin itu saja. Semoga bermanfaat konten saya yang lagi jinakin biawak. Yang biawaknya lagi susah makan. Mungkin dari video saya bisa menginspirasi dan mempermudah teman-teman untuk piara biawak ya. Bye bye.